Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, rahayu. Pada malam hari ini saya bikin video di mana suasana kampung Besuk Kidul pada malam hari. Nah, inilah keadaannya. Nah, itu tempat di mana kami dengan seluruh warga biasa bersosialisasi dan kami berkumpul. Lek biyen jenenge gardu, saiki dadi pos. Loh, Mas Iwan. Sugeng dalu Mas Iwan. Iki nglemesno sikil. Ngono barang iki opo ya? Eh. Selamat malam Komandan. Selamat malam Pak RT, selamat malam Pak Kacong. Jarang pedo ono saulanan paling. Pripun kabare Pak RT? Alhamdulillah Pak, ini saya mawon. Bagaimana suasana kampung selama ini Pak RT? Suasana kampung ini cenderung kondusif, Dulur. Pembangunan ya jalan, orang tuanya ya, orang-orangnya ya rukun. Oh, Terus pokoknya asik lah gitu. jadi Pak RT gampang bikin asik. Iya, ya. Ini Pak RT, saya ini bikin channel, nama channelnya ini Arek Kampung. Nah, saya coba nanti keliling kampung seluruh kota Malang itu untuk mengetahui bagaimana sih pola pikir dan rencana orang kampung itu untuk menata kampungnya, walaupun dikatakan kampungan Pak RT. Oh iya ya. Sama nak wong kampung loh Pak RT. Asli saya orang kampung, Mas. Oh. Asli saya orang kampung. Jadi walaupun saya orang kampung, kita harus punya pemikiran orang-orang internasional, Mas. Bahkan kalau perlu orang planet, Mas. Oh. Wah, gitu. Aslinya apa sih Pak RT kampung itu menurut sampean tuh? Lek sing dijenengno kampung iki jane apa? Kadang soalnya kan ada orang dikatakan kampungan marah kan gitu. Ya. Padahal kita nyatanya hidup di kampung. Kalau menurut pemahaman saya secara pribadi ya, Pak Iwan ya, Okay. ini kampung itu adalah tempat, sarana, wilayah, ya, di mana tempat itu yang masih menjalankan kebudayaannya. Jadi kebudayaan yang ada pada wilayah itu masih dijalankan, ya. Nah, kenapa banyak orang-orang yang alergi dan menyatakan orang kampungan? Kebanyakan orang-orang yang menyatakan bahwa orang itu kampungan adalah orang yang nggak menghargai budayanya, Mas. Walah gitu iya. Sehingga dia mengatakan orang kampung yang masih berbudaya luhur itu dikatakan kampungan, ternyata untuk menutupi ketidakmampuannya dia untuk dia membawakan budayanya sendiri, Mas. Itu kalau menurut saya. Ya, semua orang kan punya hak untuk berpendapat, semua orang punya hak untuk menyampaikan unek-uneknya itu atas apa yang ada di dalam hatinya, atas kampungnya. Nah, kira-kira Pak RT nanti itu, wah ini ambek logo enak Pak RT sampean cocok loh iki. Nah, ini adalah markas besar RT 15 RW 2 Kelurahan Tunjung Sekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Nah, itu yang gelap itu bagus, itu rumah masa depan. Nah, kita lanjutkan sama Pak RT. Nah, itu hasil karya dari masyarakat RT 15. Kursi apa ini Pak RT namanya? Iya. Ini sebenarnya gini, Mas, karena warga kita itu orang-orang yang kreatif. Ya. Jadi begini, ada sebatang pohon, Mas, ini yang sudah mati. Jadi mati. Ini kami menganggap kalau ditahan tetap kayak begitu akan membahayakan orang yang lewat atau orang yang ada di sekitar situ. Oh, lewat jalan ini ya. Jalan ini ya.
Ini sangat Oh, membahayakan. posisinya waktu berdiri itu pohon Di ini pinggir jalan, Mas. pinggir jalan, Iya. oke. Heeh. Jadi yang katanya sementara orang ini harus izin ke dinas terkait. Nah, Dinas Pemakaman dan Pertamanan ya. ternyata di situ kami tidak mendapatkan respon yang baik, akhirnya kayu sampai lapuk. Atas inisiatif kita bersama di warga RT 15 ini, akhirnya kayu ini kita potong. Oh, yang kerja bakti kemarin. Wah, iya. Saya yang nggak hadir itu ya, Iya, Pak RT. iya. Saya masih cacat itu ya, Pak RT ya. Iya. Akhirnya Mas Oke. ya, kayu dipotong Heeh. karena orang-orang ini kreatif, punya daya imajinasi yang Tinggi. lumayan ya. Nah, jadi melaksanakan budayanya, gotong royong ini kan salah satu budaya kampung. Oke. Jadi kami itu masih menjalankan budaya gotong royong. Ini inilah hasilnya kampung ya. kita, ya. Hasilnya seperti ini. Kita manfaatkan sebagai sarana untuk kongko-kongko, duduk-duduk sambil ngobrol kayak gitu, Mas. Ini hasil dari tradisi dan budaya Tradisi dan budaya termasuk gotong royong. gotong royong Iya. itu ya, Iya, Pak iya, RT ya. betul. Terus gimana Pak RT rencana ke depan ini lingkungan ini akan ditata seperti apa Pak RT? Ya, Baik secara apa ini kayak penataan taman atau apa yang konsepnya Pak RT ada enggak? kami akan bergerak ya. Sebenarnya kami punya perencanaan itu banyak, Mas. Tapi ini fokusnya kepada sarana prasarana pokok dulu. Jadi meliputi sanitasi dan lain sebagainya itu kami akan penuhi dulu. Kami nggak akan beranjak yang lebih tinggi sebelum kebutuhan pokok yang ini layak, Mas. Oh, layak dan terpenuhi Ya. semuanya. Yeay. Nah, Jadi kalau sanitasi dan lain sebagainya yang ini sudah terpenuhi, ya kita harus bergerak akan lebih tinggi. Nanti kita akan bikin kampung ini kampung hijau, Mas ya. Jadi ada kayak semacam apa ya, tanaman-tanaman toga, tanaman produktif yang kita berdayakan lewat ibu-ibu. Kayak gitu. Artinya nanti konsepnya Pak RT itu akan kembali ke tempo dulu ya istilahnya. Ke alam, ya. Nyari obat itu tidak bergantung pada obat kimia. Ya. Artinya mengherbalkan kembali kampung ini. Ya tetap Oh, no. memberikan nilai budayanya. Kita kan punya budaya tradisional masalah obat. Jadi kita manfaatkanlah ilmu itu untuk diri kita sendiri kayak gitu. Jadi kita nggak tergantung kayak gitu, Mas. Itu konsepnya. Iya ya Pak RT ya, kearifan lokal dulu itu kan hanya dengan sembur sowo itu kan orang kan sudah sembuh. Tapi sekarang kenapa sembur sowo itu kok kalah dengan apa ya pengobatan dari Eropa, termasuk saya aja pakai pengobatan Eropa kemarin. Kalau bicara masalah itu panjang, Mas. Kita nggak bisa menceritakan itu. Ini perlu jenengan nanti bicara bikin konten yang lain masalah itu, Mas. Ini panjang ceritanya. Wah, berarti ini harus bikin konten lagi nih. Oh gitu Harus Pak ada RT konten ya. lagi karena kalau konten itu akan banyak bicara yang macam-macam, Mas, panjang. Nggak bisa kita uraikan di sini. Makanya kenapa judul channel saya itu Arek Kampung. Kampung itu ternyata bukan sesuatu yang bisa diremehkan, Pak. Karena dari berbagai item di kampung itu, kalau saya bikin video setahun aja kayaknya saya hitung baru belum tentu selesai itu, Pak. Kan Iya, gitu loh. Iya. Nah, untuk masalah kerukunan sosial kemasyarakatan nggak ada masalah ya Pak RT ya. Kira-kira kenapa Pak RT bisa ngonsep semuanya bisa bersama-sama itu pakai strategi apa Pak RT? Kami tidak mempunyai strategi yang muluk-muluk. Kami hanya menjalankan apa yang menjadi fungsi kami. Fungsi utama dari rukun tetangga itu adalah merukunkan setiap warga. Itu kuncinya, Pak. Oke. Kuncinya. Kalau kita rukun di antara satu keluarga, akhirnya membawa ke keluarga lain, akhirnya yang rukun itu sebuah wilayah, Mas. Wilayah. Wilayah. Nah,
kalau sudah rukun di wilayah itu, apa yang nggak bisa kita lakukan? Semua bisa. Nah, gitu. Padahal sama ini ini cocok urip di kampung karena asalnya kan dari desa ya Pak ya. Memang saya itu orang kampung, Mas. Saya itu nggak mengaku orang apa-apa. Saya itu orang kampung, orang bodoh. Nah, ya saya sadar itu. Tapi saya nggak mau dibodoh-bodohin orang-orang Eropa atau kita punya budaya yang tinggi berarti saya lebih pintar dari orang-orang Eropa. Kayak gitu. Orang yang merasa bodoh itu pasti dia punya kelebihan atas apa yang disembunyikan. Pak. Saya yakin kampung, seperti itu. Nah, mungkin ngomong-ngomong kita sudah berapa menit tadi ya Pak RT ya? Udah cukup lama ya ini ya. Mungkin sudah cukup. untuk season yang kali ini saya cukupi dulu. Terima kasih Pak RT atas sebuah sama-sama. pemikiran yang cerdas, radikal, progresif dan revolusioner. Lain waktu kita ketemu lagi Pak RT. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila wa muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu.